kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Nanti alhamdulillah kita bisa hadir semua. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat belajarnya? Semangat. Siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran supaya kita bersemangat, kita akan lakukan terlebih dahulu tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Siap? Mulai belajar? Siap. Oke, siapkan buku dan pensilnya masing-masing. Sudah siap? Sudah. Siap? Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, ya, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang diutamakan ya untuk menyempurnakan
ibadah sholat wajib yang kita lakukan setiap hari. Maka dari itu kita harus melakukan ibadah tersebut karena sholat sunat rawatib itu hukumnya sunat, ya, sunat. Karena apabila dilaksanakan kita mendapatkan pahala, apabila tidak dilaksanakan pun tidak mendapatkan dosa. Tapi alangkah baiknya sholat sunat rawatib tersebut kita laksanakan, ya. Di sini ibu punya gambar, ya. Silahkan nanti kalian di masing-masing kelompok untuk mengamati gambar. Sudah? Sudah? Silahkan amati. Gambar apakah itu? Silahkan amati. Sholat apa yang mereka lakukan? Nah, sholat yang mereka lakukan pada gambar tersebut adalah merupakan sebuah sholat sunat rawatib, ya. Jadi pada gambar tersebut mereka sedang melakukan sholat sunat rawatib, ya. Apakah ini sebelum atau sesudah sholat wajib? Jadi pada gambar di sini mereka melakukan sholat sunat rawatibnya sebelum, ya, sebelum melaksanakan sholat wajib. Karena sholat sunat rawatib itu dilaksanakannya sebelum dan sesudah sholat wajib, ya. Jadi tadi kembali sholat sunat rawatib itu merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk melengkapi atau menyempurnakan ibadah sholat yang 5 waktu. Dan hukumnya apa tadi hukumnya? Hukumnya apa tadi? Sunnah. Jadi kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Tapi alangkah baiknya sholat rawatib tersebut kita lakukan supaya sholat yang 5 waktu kita laksanakan itu lebih sempurna, ya. Terus yang selanjutnya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2 bagian. Berapa bagian? 2. Siapa yang sudah tahu? Ada apa saja? Dari 2 bagian itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum? Nah, oke, perhatikan. Yang pertama, sholat sunat rawatib itu dibagi menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama, sholat sunat rawatib muakkad. Apa? Sholat sunat rawatib muakkad. Yang kedua, sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Ya, jadi kembali sholat sunat rawatib muakkad itu dibagi menjadi berapa bagian? 2. Yang pertama, sholat sunat rawatib. Yang kedua, sholat sunat. Nah, berarti apa saja yang termasuk sholat sunat rawatib muakkad? Ya. Jadi di sini akan buat tabel sholat apa saja yang termasuk ke dalam sholat sunat rawatib dan sholat sunat rawatib ghairu muakkad.
sebelum zuhur, ya. Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah maghrib. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah isya. Yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Terus yang kedua, salat sunnah rawatib ghair muakkad. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya.
kelompoknya masing-masing. Siap? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan kerjakan. Kelompok 3, kelompok 4 ya, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Kerjakan bareng-bareng. Sudah belum? Sudah semua? Ataupun yang belum? Masih ada yang belum? Sudah. Silakan kelompok 1 ketuanya ke depan untuk menjelaskan atau membacakan hasil jawabannya. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Terus yang selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi. Terus yang selanjutnya kelompok 3 silakan. Yang kedua, salah satu ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi. Dan terakhir untuk kelompok 4 silakan ke depan.
yang telah Ibu sampaikan bisa menambah ilmu atau menambah wawasan bagi kita semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam.